0500 hours, we have to cross over into Laos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, gimana kabar kalian hari ini? Masih sambil nyalain keran air biar nggak kedengeran orang di luar? Amatir cuy. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rescue Down. Di mana di sini pemeran utamanya ialah Batman yang masih belum sukses di dunia perfilman. Di sini diceritakan tentang seorang pilot pesawat tempur dari Amerika yang mengalami kecelakaan dan jatuh di daerah musuh. Ia pun tertangkap tentara musuh dan dijadikan tawanan perang oleh mereka. Nah, apa aja keseharian calon Batman ini selama masa karantina di kamp musuh? Yuk kita saksikan aja langsung kesehariannya saat menjadi tawanan perang. Intro boy. Berawal di dalam sebuah kapal perang di mana sekelompok pilot pesawat tempur sedang melakukan meeting terkait rencana penyerangan mereka ke daerah Vietnam Utara melewati Laos. Misi ini merupakan misi rahasia di mana siapapun selain orang di ruangan tersebut tidak boleh mengetahuinya. Adegan pun dilanjutkan dengan para pilot ini menonton sebuah film adegan tentang cara bertahan hidup di dalam hutan. Namun beberapa dari mereka malah menertawakannya. Chew it, boy. Chew it. Leaf, good. Yay, yay, yay! He's got a nice ass for a sailor out there. Keesokan harinya rapat kembali berlangsung di mana dijelaskan para pilot ini harus mengubah arah dan tingkat ketinggian dari pesawat mereka nantinya setiap 7 detik untuk menghindari radar yang dimiliki musuh. Misi ini merupakan misi pertama bagi Letnan Dieter Dengler yang mana dia adalah pemeran utama pada film ini. Misi pun dimulai dan para pilot mulai bersiap dengan pesawat mereka masing-masing. Dieter terbang bersama ketiga orang pilot lainnya yang bernama Farkas, Spook, dan Lessard. Mereka berempat mulai memasuki Vietnam Utara di mana di sana musuh sudah menanti mereka. Target mulai terlihat dan mereka mulai berpencar untuk menembaki target mereka masing-masing. Di sini pesawat Dieter terkena tembakan dari musuh yang mengakibatkan sayap pesawat bagian kirinya patah dan membuat pesawatnya terjatuh. Dieter yang selamat dari kecelakaan itu mulai berlari dikarenakan beberapa musuh mulai mengejar dan menembaki dirinya. Dieter kembali berlari dan bersembunyi di dalam hutan yang ada di sana. Ia mulai menyusuri sungai untuk dapat mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Sampai dirinya tiba di suatu gubuk tua dan berusaha mencari makanan dari sana lalu kemudian pergi. Keesokan paginya Dieter dibangunkan dengan suara helikopter tim pencari yang sepertinya sedang mencari keberadaan dirinya. Ia pun mencari titik tertinggi di lokasi tersebut dengan tujuan agar helikopter dapat melihat dirinya di atas sana. Namun ternyata tentara Vietnam yang sedang berpatroli mencari dirinya di tengah hutan berhasil menangkapnya dan membawanya ke suatu tempat sambil mencenggut rambutnya. Dieter dibawa ke sebuah tempat yang merupakan tempat dari tentara gerilya Vietnam atau Viet Cong dan mengikat Dieter di tengah perkampungan di sana. Esok paginya Dieter kembali dibawa ke tempat lainnya oleh para tentara di sana melewati hutan untuk menghindari helikopter tim pencari. Selama perjalanan itu Dieter ternyata mempelajari beberapa cara yang dilakukan para tentara tersebut untuk dapat bertahan hidup di dalam hutan. Tentara gerilya itu pun mulai menginterogasi Dieter, namun sayang sepertinya tentara itu tidak menggunakan Google Translate. Don't you ever do that again!
Mereka pun tiba di perkampungan lainnya dan mulai menaiki sebuah truk yang dimana di dalamnya terdapat beberapa orang berpakaian tentara yang ikut mengawal. Sesampainya di tempat yang dituju, Dieter bertemu dengan pimpinan dari Pathet Lao, di mana ini merupakan gerakan politik komunis yang berperang melawan partai non-komunis untuk dapat mengambil alih pemerintahan kerajaan Lao. Dieter kemudian ditawari untuk menandatangani dokumen yang dimana berisikan pernyataan mengutuk tindakan dari negara asal Dieter, yakni Amerika Serikat. Namun Dieter dengan tegas menolak untuk menandatanganinya. Alhasil ia kembali dibawa oleh tentara tersebut ke sebuah tempat, namun bedanya kali ini ia ditarik oleh seekor kerbau. Setelahnya para tentara Vietcong ini kembali menyiksa Dieter dengan mengantungnya secara terbalik dan menenggelamkannya ke dalam sebuah sumur kecil. Beberapa hari kemudian Dieter kembali dibawa ke sebuah tempat yang mana tempat ini merupakan penjara yang dikhususkan untuk para tawanan perang. Di sini ternyata sudah ada beberapa orang yang juga merupakan tentara Amerika yang terlebih dahulu tertangkap sebelum Dieter. Dieter berusaha memperkenalkan diri kepada para tahanan lainnya di sana hingga salah satu tawanan yang bernama Dwayne menyuruhnya diam dikarenakan ada penjaga yang sedang menuju ke arah mereka. Para penjaga ini membawa pasung sebagai pengganti borgol untuk mengikat kedua kaki Dieter agar tidak bisa kabur dari sana. Keesokan paginya barulah Dieter bertemu dengan tawanan lainnya dan berkenalan dengan mereka, dan beberapa orang tahanan ternyata merupakan penduduk asli dari Laos. Dieter diberitahukan bahwa mereka semua telah berada lama di tempat tersebut. Salah satu tahanan yang bernama Eugene atau Jin terlihat cukup depresi dengan keadaan di sana. Jin lalu mulai memperkenalkan nama-nama julukan bagi para penjaga di sana kepada Dieter. We call him Little Hitler for very good reason. He is the worst. Jumbo. Oh, wow. Hey! Yeah! His problem is his crazy horse. His walkie-talkie. Walkie-talkie? We call him that because he does not speak. Never, never. Di dalam gubuk yang merupakan penjara itu, Dieter memberitahukan kepada para tahanan lainnya bahwa dirinya akan berusaha kabur dari sana di malam hari. Namun Dwayne memberitahukan Dieter bahwa penjara yang sebenarnya adalah hutan, bukan gubuk itu, dan Dieter tidak dapat kabur tanpa adanya air yang bisa menutupi jejaknya saat pelarian. Dan ternyata saat malam hari tiba, kaki mereka semua dipasung selama mereka tidur dengan tangan terikat satu sama lain sampai keesokan paginya, di mana hal ini membuat rencana pelarian Dieter menjadi mustahil. Dieter lalu menanyakan apakah salah satu dari mereka ada yang memiliki paku. Namun sayangnya tidak ada yang memilikinya hingga Proset menjawabnya bahwa ia tahu di mana bisa menempatkan paku. Di pagi harinya mereka sudah menyusun rencana untuk mengambil sebuah paku yang tertancap di saung tempat para penjaga biasa ngadu gaplek. Dieter menyuruh tahanan lainnya untuk menyebar agar dapat menjadi pengalih perhatian, sementara Dieter sendiri mengambil paku tersebut. Di dalam gubuk, Dieter berusaha melancipkan paku tersebut dengan menggunakan batu dan memukulnya. Dieter ternyata berusaha membuat sebuah kunci yang akan digunakannya membuka borgol pada saat malam hari. Dan pada saat malam hari tiba, Dieter mulai membuka borgol mereka dan mengingatkan untuk memasang satu borgol di salah satu tangan agar bisa dipasangkan kembali saat ada penjaga yang datang memeriksa. Esok harinya saat semua tahanan sedang berada di luar, tiba-tiba muncul pesawat tempur AS dan salah satu penjaga yang berjulukan Little Hitler menembak Dwayne tanpa alasan yang jelas. Tembakan itu mengenai salah satu telinga Dwayne dan menyebabkan telinganya terluka cukup serius. Di malam harinya saat mereka sudah berada di gubuknya, mereka yang kelaparan ini mulai melihat kertas logo dari makanan kaleng dan membayangkan betapa nikmat isi dari makanan tersebut. Dan di malam selanjutnya mereka mulai bertengkar tentang rencana Dieter untuk berusaha kabur dari sana. Jin yang sudah berada lama di sana merasa bahwa saat musim hujan tiba, dirinya dan tahanan lainnya akan dibebaskan dari sana. Namun apabila Dieter mengacau dengan berusaha kabur dari sana, Jin berpikir bahwa para tahanan lain akan dibunuh termasuk dirinya. Jin mengancam akan berteriak jika nantinya Dieter melakukan usaha pelariannya dari sana.
Pagi pun tiba dan datanglah sekelompok tentara berpakaian lengkap ke kamp tersebut. Beberapa orang tentara masuk ke gubuk tahanan dan memeriksa apa yang ada di dalam saku celana mereka. Salah satu tentara menemukan pecahan kaca dari saku proset dan mulai berteriak histeris. Hingga Dieter berhasil menenangkannya dengan sebuah senyuman. Cái này của ai đây? Nó có ai hả? Đồ của ai? Của ai? Của ai? Keesokan harinya saat para tahanan kembali berada di luar saung mereka, tiba-tiba salah satu penjaga yang berjulukan kuda gila yang sedang mencoba senjatanya lepas kendali. Dan senjata tersebut menembak ke segala arah. Para tahanan ini pun segera tiarap dan di sini Dieter mendapatkan ide untuk mengumpulkan remeh dari makanan yang tersisa untuk dijadikannya bekal saat pelarian nantinya. Dan saat di dalam saung, mereka merayakan ulang tahun Dieter dengan memberikannya minuman yang terbuat dari larva serangga yang dihancurkan. Dieter lalu memberikan mereka hadiah kembali, yakni pisau yang dibuatnya dari kulit kerang. Ia pun meminta agar mulai saat ini mereka semua harus mulai mengumpulkan makanan dari jatah mereka masing-masing setiap harinya dan menyembunyikannya di bawah bambu yang biasa digunakan sebagai tempat sampah. Dieter pun mulai menceritakan rencana pelariannya kepada para tahanan di sana dengan cara mengambil senjata mereka saat mereka lengah dan menjadikan para penjaga sebagai tawanan. Kemudian mengambil alih kamp tersebut sampai bantuan datang. Siang harinya Dieter mulai memantau situasi di sekitar kamp dan bersiap melakukan rencananya. Namun tiba-tiba datang seorang penjaga yang membawakan mereka makanan. Kembali saat di luar, mereka mulai membayangkan semua jenis makanan enak yang dapat mereka makan. Lalu muncullah penjaga yang bernama Jumbo memberikan Dieter nasi seukuran bola bekel secara sembunyi-sembunyi. Dan kembali saat berada di dalam gubuk, Dieter mulai menyusun rencananya dan tiba-tiba muncul penjaga berjulukan walkie-talkie yang menodongkan senjata ke arah Dwayne. Berlanjut di malam harinya, para tahanan ini mulai membongkar lantai bambu mereka dan Dieter keluar dari sana untuk menggali sebuah lubang tepat di bawah pagar pembatas kamp. Dieter lalu menetapkan tanggal 4 Juli sebagai waktu rencana pelarian mereka nantinya. Saat jam makan tiba, kamp yang sudah kehabisan bahan makanan ini pun mulai memberi makan para tahanan dengan setumpukan belatung dan serangga lainnya. Little Hitler pun memaksa mereka untuk memakan belatung-belatung itu. Di sini hanya Dieter yang memakan tumpukan belatung tersebut, sedangkan Jean malah meminta jatah nasi miliknya yang selama ini ia kumpulkan kepada Dieter. That is not your rice. That is our rice. Is that right? Is that right? Do I have that? Got that right? Dwayne lalu menyuruh Dieter untuk meminta maaf kepada Jean atas kejadian sebelumnya dan Dieter akhirnya mengikuti apa yang diminta oleh Dwayne. Hari-hari pun berlalu tanpa adanya makanan yang diberikan oleh para penjaga pada para tahanan. Yisi yang tak sengaja mendengar percakapan para penjaga lalu memberitahukan bahwa kamp tersebut sudah tidak memiliki stok persediaan makanan dan berencana membunuh para tahanan di hutan untuk mengurangi jatah makanan yang ada. Mendengar hal tersebut, Dieter memajukan rencana pelariannya menjadi esok hari. Dan hari yang ditunggu pun tiba, mereka mulai bersiap untuk melakukan rencana pelariannya dari kamp Vietcong tersebut. Makanan bekal mulai mereka bagikan. Dieter membagi kelompok menjadi dua untuk mengepung musuh dari dua arah. Setelah memantau keadaan sekitar, mereka pun pergi melalui tanah yang digali Dieter sebelumnya tepat di bawah pagar kamp. Dieter kemudian menemukan beberapa pucuk senjata dan mengambilnya lalu dibagikan kepada para tahanan lainnya. Dieter pun memerintahkan mereka berkumpul di dapur kamp. Namun setibanya di sana, kelompok satunya yang berisikan Jean dan tahanan lainnya tidak ada di tempat tersebut, sehingga memaksa Dieter menembak beberapa orang penjaga yang berusaha melawan. Dieter dan Dwayne pun segera bergegas pergi dari sana setelah mengambil persediaan makanan dan beberapa barang yang nantinya mereka butuhkan saat pelarian. Saat pelariannya, Dieter dan Dwayne akhirnya bertemu tim satunya dan menanyakan alasan mereka tidak muncul di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Where the hell have you been? Get a shot. Oh, you couldn't get a shot at them. What is my shoes? Where are our shoes? Oh, you're telling me that he took 3 pairs of shoes. He took his, he took Dwayne's, and he took mine.
Dieter yang marah lalu meminta parang yang dibawa oleh Jin untuk ditukar dengan klip magazin senjata, lalu mereka pun pergi menuju arah berlawanan. Beberapa saat kemudian hujan pun turun sangat deras hingga menghanyutkan Dieter bersama Duen yang sedang berteduh di bawah dedaunan di dalam hutan. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya ke arah sungai untuk dapat menuju Big Muddy, di mana di sana akan ada tim penyelamat AS yang berpatroli. Mereka pun menyusuri sungai menggunakan sebuah rakit dan terpaksa harus menepi dikarenakan menghindari air terjun yang ada di hadapan mereka. Keesokan harinya saat perjalanan, Dieter menemukan sol sepatu yang sudah rusak dan memberikannya kepada Duen. Lalu mereka berdua membuang senjata hasil jarahan dari para penjaga ke dalam sungai. Mereka berdua berpikir senjata itu tidak bisa digunakan untuk berburu dikarenakan suaranya yang bising dan akan mengundang perhatian tentara Vietcong. Di sini Duen tampak sudah sangat kelelahan dan kelaparan. Kondisi fisiknya sendiri pun sudah mulai menurun. Duen hampir menyerah, namun Dieter memaksanya untuk tetap berjalan. Sampailah pada sebuah gubuk tua yang sudah tidak berpenghuni. Duen yang terlalu lelah untuk melanjutkan pelarian memutuskan untuk beristirahat di sana. Dan tiba-tiba muncul helikopter tentara AS, namun sayangnya mereka tidak melihat keberadaan Dieter dan Duen di sana. Di malam hari, Duen mulai mengigau tentang para tentara Vietcong yang berdatangan kembali menuju dirinya. Dan di malam selanjutnya kembali helikopter tentara AS melintas. Dieter pun membakar gubuk-gubuk di sana dengan tujuan mendapatkan perhatian mereka. Namun kembali helikopter itu malah mengira Dieter adalah salah satu musuh yang membakar desa di sana dan mulai menembakinya. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga mereka bertemu dengan warga perkampungan sana yang dimana salah satu dari mereka langsung menebas putus kepala Duen. Dieter yang marah sekaligus panik mulai mengacungkan parang yang ia bawa lalu pergi dari sana sambil mengambil sepatu milik Duen. Dieter berhasil lolos dari kejaran para warga tersebut dan melanjutkan pelariannya seorang diri. Di malam hari, Dieter mulai berhalusinasi melihat Duen yang selalu berkata bahwa kakinya kedinginan. Padahal Duen sendiri telah tewas di hari sebelumnya. Dieter pun mulai memakan apapun yang ada di sana dikarenakan rasa lapar yang melanda perutnya. Dan saat sedang menyantap daging lezat ular di sana, Dieter dikejutkan dengan kehadiran sebuah pesawat di atasnya dan berusaha mendapatkan perhatiannya. Hingga akhirnya helikopter penyelamat Amerika Serikat datang menjemput Dieter di sana. Namun kedatangan helikopter itu mengundang perhatian para tentara Vietcong di dalam hutan. Sesampainya di markas tentara Amerika Serikat, Dieter dibawa oleh sekelompok orang berjas hitam ke dalam sebuah mobil ambulans. Para pria berjas ini ternyata adalah anggota dari CIA yang ditugaskan untuk mewawancarai Dieter tentang kondisi dan situasi di markas musuh saat dirinya sedang menjadi tawanan perang. Kemudian datanglah 4 orang teman Dieter yang berpura-pura membawa kue ulang tahun lalu membawanya pergi dari sana. Dan saat kembali ke markas besar tentara Amerika Serikat, Dieter sudah disambut ratusan prajurit lainnya yang bersorak riuh saat kedatangannya. The decks are empty. Have they gone home? Yeah. No, I haven't. Dieter!